Hai Millennials and Gen Z, aku Nanda dari IDN Times. Hari ini adalah program COD, cerita orang dalam dari IDN Times Hype yang akan mengulik proses dibalik produksi dari series terbaru Prime Video yang berjudul The Aces. Oke. Memperkenalkan karakternya sebagai apa dan mungkin jelaskan secara singkat tuh dia tuh seperti apa. Dari mbaknya dulu. Dari aku, boleh ya Emir? Halo, aku Emir Mahira berperan sebagai Dharma. Dharma ini adalah seorang pemain biliar yang cukup bisa dibilang talented dan ambisius, tapi harus melawan tekanan-tekanan dari bapaknya sendiri dan juga melawan mentalnya dia yang kondisinya saat di series ini lagi sangat rapuh. Halo, saya Kevin Ardilova. Di serial The Aces ini berperan sebagai Q. Q ini adalah seorang pebiliar jenius, yang ambisius, yang keadaan ekonominya 180 derajat ketimbang Dharma. Dia pemain yang atraktif, bisa dibilang jago, tapi juga banyak keterbatasan dan kekurangannya juga. Halo, saya Chandra Satria. Di series ini berperan sebagai Bang Muk. Bang Muk ini salah satu pebiliar legendaris yang merasa muak dengan dengan segala politik di dalam biliar sehingga dia menjauhkan diri dari itu. Tapi di satu sisi dia menganggap bahwa biliar itu adalah hidupnya dia. Dan dia di sini membesarkan ada 2 anaknya dia. Jadi dengan segala kekompleksannya dia berusaha untuk tetap hidup dan tetap mencintai biliar. Halo, saya Indra Birawo. Di serial Aces saya berperan sebagai Yunus. Yunus itu seorang karakter yang juga legend biliar, yang di situ juga bisa dibilang pendekar biliar. Tapi dia tersisihkan karena dia punya cara bermain yang unik dan berbeda. Tapi karena dia cara bermainnya itu tidak diterima dengan dunia biliar di cerita itu, jadinya akhirnya dia punya dendam sendiri yang kemudian akan dibalaskan di nantinya. Saya Surya Saputra, jadi Faisal Triasmana, seorang bapak yang ambisius, menghalalkan segala cara, jagoan biliar yang memonopoli JBS dengan caranya. Aku tuh udah nonton 3 episode sebelumnya. Yang pertama, aku penasaran banget sih. Banyak banget scene main biliar di series ini. Nah, berapa persen sih main biliar di series ini tuh? Kalau nggak salah sekitar 76,7 nggak sih? 0,9 ya. 60%-an lah. Berarti lebih dari setengah. Lebih dari setengah. Main biliar terus berarti ya? Iya. Iya. Ada Drama terus main biliar gitu. Berantem main biliar. Iya. Galau main biliar juga. Main biliar. Yang kayak gitu Mbak, yang di episode 1-3 kan biliar Iya. main kan? Iya. Ada workshopnya nggak sih? Ada. Workshopnya ada. Ada Hampir 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan. Semuanya? Semuanya. Semuanya harus ikut. Oke. Even PU apa. Tapi para case yang di sini tuh sebelumnya emang udah pernah main biliar atau udah mendalami atau baru di series ini baru belajar main biliar? Kita main-main aja sih sebenarnya, tapi kita nggak pernah seriusin segala macam. Secara teknik juga kayaknya dari antara kita belum ada yang mempelajari. Betul? Ya, kita nggak ada yang, maksudnya nggak profesional lah. Hanya buat sebuah permainan sama teman-teman gitu. Siapa sih yang nggak ngeliat meja biliar itu iseng mau mukul gitu loh. Nah, after dari series ini, apa hal baru yang kalian tahu tentang biliar? Banyak ya. Banyak sekali. Banyak. Misalnya istilah gitu, jadi ya itu jump shot, mase apa gitu segala macem. Gara-gara ngomong mase gitu kan. Segala macem. Gitu-gitunya gitu, peraturan di biliar. Kalau aku sih gitu, karena emang sama sekali nggak ada basic biliar. Iya, terus latihannya juga bener-bener harus step by step ya, nggak bisa tiba-tiba ini, jadi harus bagaimana megang stick biliar yang benar. Iya. Terus bola apa dulu yang mesti dipukul gitu. Cara masukin bola ke lubang juga beda-beda caranya ternyata. Nggak boleh salah ya? Ya, jadi efek bola itu kan mantul-mantul ya. Iya. Jadi supaya mantulnya itu sesuai dengan apa yang kita mau, itu ada belajarnya. Ada Powernya tekniknya. juga. Ya, power Teknik tuh lebih ke teknik. teknis.
Ini kan juga aku memperhatikan di episode 3 pertama tuh ada yang shoot videonya tuh kayak ngezoom banget ke biliarnya itu kan saat memasukkan bolanya itu. Nah itu tuh pakai stuntman nggak sih supaya bola itu masuknya dengan sempurna gitu? Atau memang para case-nya yang masukin gitu? Pakai Istanbul. Kalau aku di awal dikasih waktu 3 bulan itu kan, dari awal udah dikasih tahu gitu bahwa Fit lo harus jago beneran ya, gitu. Karena kita nggak mau pakai stunt. Gitu. Kita maunya sebisa mungkin 90% dari series ini orangnya asli yang mukul gitu. Gitu. Jadi nggak mau tuh ada perubahan shot gitu yang tadinya mukanya terus tiba-tiba tangannya doang. Tangannya gitu, doang kan ya. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita ngelakuin ini semua sendiri. Makanya mereka tuh sebenarnya cukup sabar, kru, sutradara, produser cukup sabar untuk nungguin kita masuk gitu. Contoh bolanya susah muter-muter gitu, itu 2 jam juga ditungguin gitu sampai masuk pokoknya sampai shotnya dapat kayak gitu sih. Untungnya kita dapat workshop 3 bulan itu. Dan kebetulan kita dapat juga guru yang baik. Apa namanya? Coach Andy. Coach Andy. Berarti 2 jam itu kemungkinan retake terus tuh untuk satu scene. Iya, untuk satu sampai scene. dapat, iya. Untuk satu shot bukan satu scene. Satu shot doang. Iya. Wah. Dan itu kan banyak scene biliar, berarti banyak yang di retake yang biliar yang bolanya nggak masuk lah. Oh iya, banyak. Iya, banyak. Dan Tapi film kan beneran. special shotnya kan nggak banyak. Iya. Iya. Makanya bloopersnya nanti lebih banyak bloopersnya dibanding film. Oh nggak gitu ya? Nah bercanda. Terus ya yang kalau sekalinya masuk tuh setelah misalkan 30 kali take, udah harus kita celebrate rame-rame. Woi, akhirnya gitu. Kayak nonton Piala Dunia. Kayak nonton Piala Dunia. Akhirnya pulang. Padahal baru satu shot doang ya. Iya. Itu retake-nya berapa kali tuh? Mungkin bisa sampai puluhan kan? Puluhan. Ada 50. 30, ada. Nih Emir sampai 50. Enggak, 50.000. Gitu. 50 bener. Enggak nyampe 50. Kayaknya 50. 30-an. 30 maksimal. 9,5. 90. Iya. Tapi bermain biliar ini menjadi salah satu challenge kalian nggak sih di series terbaru dari Prime Video ini? Iya. Iya. Pasti. Apalagi buat yang nggak bisa dan hanya main biliar untuk permainan. Jadi bukan profesional. Itu jadi challenge tersendiri sebetulnya. Jadi kita belajar bagaimana mukul benar, megang stick benar, terus meyakinkan bahwa ya ini memang pemain biliar. Itu yang repotnya. Kayak berkompetisi juga diajarin di situ. Nah, dari karakter kalian kan ada sisi positif dan sisi negatifnya ya. Ada nggak sih pesan moral dari karakter kalian yang mau kalian sampaikan dari series ini? Menurut karakternya. Mungkin dari Emir dulu atau dari Nggak tahu Surya nih dulu. spoiler atau enggak ya. Tapi kalau dari Dharma sih mungkin don't do it to impress others, do it for yourself. Kalau dari Kyu, kayaknya keterbatasan bukanlah suatu, bukan berarti suatu ketidakmampuan gitu. Jadi semuanya datang dari hati. Gitu. Walaupun kita ngerasa nggak mampu, tapi kalau kita benar-benar mau, pasti bisa, pasti dapat. Gitu. Kalau Bamuk sendiri coba nonton seriesnya, nanti begitu selesai episode 8 kita akan diskusikan bareng-bareng. Serius. Mungkin ada dari beberapa mungkin, Bang. Pesan Harus nonton sedikit sih. Harus nonton karena terlalu kompleks sekali sih menurut aku gitu. Baiklah. Ya, selanjutnya. Kalau karakter Yunus ini dia berpikirnya itu sangat biliar sebetulnya. Tapi di sini biliar buat dia itu harus berpikir out of the box gitu. Jadi nggak boleh standar. Banyak sih yang bisa diambil atau pesan-pesan yang bisa diambil dari serial The Aces ini. Tapi kalau untuk keluarga Triasmana, hubungan ayah anak ini jadi penting sih. Jadi sebagai orang tua kita jangan memaksakan kehendak, sama listen to what your children needs and wants. Kita nggak bisa maksain. Oke, aku mau kembali ke pertanyaan sebelumnya. Tadi kan kalian kan bilang ada workshop 3 bulan ya untuk mendalami secara profesional main biliar itu seperti apa. Nah, setelah main series ini ketagihan nggak sih
Atau mungkin kan Kevin tadi disuruh banget untuk menjago banget nih. Mungkin ada yang mau nandingin kamu nggak sih main biliar gitu? Mungkin setelah setelah tayang dan orang nonton ya, mungkin ya. Tapi setelah aku syuting sih cukup sering main biliar gitu. Kalau lagi nggak ada kegiatan ya main biliar gitu, ajak teman-teman. Dan banyak juga dapet teman baru di biliar, itu banyak banget. Gitu. Tapi kan karena seriesnya belum keluar ya orang belum tahu kan. Gitu. Mungkin nih seriesnya keluar karena di seriesnya itu dia jago banget. Mungkin orang kalau ketemu nanti Langsung nantang ya? nonton langsung nantang kan. Coba lu main. Kagak bang, acting bang saya. Saya acting bang. Gitu sih. Kita lihat aja nanti. Kalau Emir mungkin? Sama sih. Jadi setelah mulai main syuting tuh, setelah syuting tuh masih gas-gas aktif banget tuh main biliar segala macam itu karena aku pengen nunjukin sih ke temen-temen ayo lawan gue sekarang gitu segala macam. Awalnya aku ngalah-ngalahin mereka terus, tapi sekarang nih mulai lost nih, mulai kalah lagi nih. Tapi ya awal-awal skill itu kepake banget dan jadi asik sih main biliar kalau udah tahu cara mainnya. Kebawa peran juga ya? Ya dikit-dikit lah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari aku. Aku penasaran banget dengan karakter Zara di series ini. Kan sering beradu akting dengan Q ya. Apakah nantinya karakter Rania ini mempunyai bumbu-bumbu asmara dengan Q? Sama Bang Muk sih. Sama Bang Muk. Mungkin Bapak yang jawab. Mungkin Bapaknya boleh mewakili. Boleh. Jadi mungkin episode 8 di ACES ini nanti kita diskusi bareng-bareng. Itu harus ditonton. Iya harus ditonton. Harus ditonton. Tapi mungkin bisa ada atau enggak nih? Mungkin ada atau enggak gitu? Harus ditonton. Itu nggak bisa dijawab harus. Aku cuma bisa ngomong bahwa nanti masuknya Zara di di series Rania ini amat sangat nggak biasa gitu, jadi memang harus ditonton. Nah, pasti akan ada sesuatu yang dari Zara ini nih. Oke, terima kasih semuanya. Thank you. Thank you. At the end. Hello millennials and Gen Z, jangan lupa untuk tonton The Aces mulai 21 Desember hanya di Prime Video.